Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita akan membahas tuntas soal teori manajemen pendidikan Islam dan pengembangannya. Dengan pembahasan lebih mendalam, kita akan ulas prinsip, aplikasi, sejarah, hingga tantangan dan solusi praktisnya. Jadi siap-siap catat poin pentingnya dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Manggu Media. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Apakah Anda seorang akademisi, praktisi pendidikan, mahasiswa, atau siapapun yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Islam? Buku Pengembangan Teori Manajemen Pendidikan Islam adalah referensi wajib yang menggali secara mendalam teori, konsep, dan praktik manajemen dalam konteks pendidikan Islam masa kini. Apa yang Anda dapatkan dari buku ini? Pemaparan teori manajemen pendidikan Islam dari perspektif filosofis dan historis, analisis kritis terhadap model manajemen konvensional dan integrasinya dengan nilai-nilai Islam, strategi aplikatif untuk mengelola lembaga pendidikan Islam secara profesional dan berakhlak, wawasan tentang kepemimpinan, perencanaan strategis, evaluasi, dan pengembangan mutu dalam pendidikan Islam. Ditulis dengan gaya ilmiah yang tetap komunikatif. Buku ini sangat cocok untuk dosen dan peneliti pendidikan Islam, mahasiswa S1, S2, hingga S3 bidang manajemen pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan pimpinan lembaga pendidikan Islam, pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan. Dapatkan segera bukunya hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Apa sih teori manajemen pendidikan Islam? Ini adalah sistem pengelolaan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip manajemen modern. Bayangkan sebuah sekolah yang enggak cuman efisien seperti perusahaan top dunia, tapi juga penuh dengan keikhlasan, keadilan, dan tanggung jawab akhirat. Tujuannya apa? Untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi kehidupan dunia yang modern. Teori ini mempunyai 13 prinsip utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kita bahas beberapa yang penting dan yang paling menarik ya. Yang pertama, perencanaan. Bukan cuma rencana jangka pendek, tapi sampai akhirat. Harus detail, bertahap, dan dimulai dari visi dan misi yang jelas. Yang kedua, tanggung jawab manajer. Setiap keputusan manajer dipertanggungjawabkan. Tentunya nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Yang ketiga, kurikulum. Harus mencakup akidah, tauhid, hukum, ibadah, dan etika. Jadi siswa nggak cuma pintar akademik, tapi juga kuat iman dan akhlak. Yang keempat, keadilan. Semua pihak dari guru sampai siswa diperlakukan adil berdasarkan takwa. Selanjutnya, SDM atau sumber daya manusia. Guru harus penuh kasih sayang dan siswa taat serta materi pelajarannya jelas. Dan yang terakhir, manajer mempermudah. Pemimpin berdoa untuk kesuksesan tim sambil memastikan prosedur kerja yang berjalan mulus. Prinsip-prinsip ini bikin pendidikan Islam menjadi unik karena mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan manajemen teknis. Nah, gimana teori ini diterapkan di dunia nyata? Bayangkan sebuah sekolah Islam modern, mereka pakai kerangka POSD-CORB, yaitu kepanjangan dari perencanaan, organisasi, pengisian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan anggaran. Tapi bedanya semua dilakukan dengan nilai-nilai Islam, seperti keikhlasan, kemudian kejujuran, dan yang ketiga keadilan. Contohnya, kepala sekolah nggak cuma ngatur jadwal, tapi juga memastikan lingkungan kerja yang nyaman dan gaji guru dibayar tepat waktu sesuai dengan kontrak. Nah, hasilnya apa? Sekolah yang efisien, harmonis, dan penuh berkah. Sekarang kita coba balik ke sejarah. Pendidikan Islam punya akar yang kuat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana masjid jadi pusat belajar. Yuk kita lihat 5 fase utamanya. Yang pertama, pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin,
yaitu abad ke-7 Masehi, di mana fondasi pendidikan diletakkan dan fokus pada akidah serta etika. Yang kedua, masa Umayyah, yaitu akhir abad ke-7 hingga 8, di mana pendidikan berkembang seiring ekspansi Islam berinteraksi dengan peradaban yang lain. Yang ketiga, masa keemasan, yaitu abad ke-2 sampai abad ke-5. Muncul institusi legendaris seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Al-Azhar di Mesir. Ini merupakan era kemakmuran intelektual. Yang keempat, yaitu masa penurunan, abad ke-5 sampai 12. Di mana perang salib dan invasi Mongol bikin pendidikan merosot, ditambah buta huruf makin meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu era modern, yaitu abad ke-18 sampai sekarang, di mana reformasi dimulai dengan gerakan Salafiyah dan sekolah modern yang mengadopsi teknologi. Fase-fase ini menunjukkan betapa dinamisnya pendidikan Islam dari masa kejayaan hingga bangkit kembali di era modern. Tapi apapun itu, semuanya pasti nggak berjalan mulus ya guys ya. Ada beberapa tantangan besar, seperti yang pertama, anggaran terbatas. Banyak sekali sekolah Islam yang kekurangan dana. Yang kedua, manajemen kurang profesional. Yang ketiga, distribusi guru. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Nah, solusinya apa? Coba terapkan teori manajemen yang kuat, baik dari perspektif Islam maupun modern. Yang kedua, manfaatkan teknologi seperti e-learning untuk efisiensi. Yang ketiga, latih kepemimpinan dan manajer agar lebih profesional. Yang keempat, gunakan standar seperti kerangka kualifikasi Indonesia atau IQF untuk meningkatkan kualitas lulusan. Nah, kenapa teori ini relevan untuk hari ini? Karena pendidikan Islam nggak cuma soal hafal Al-Quran, tapi juga mempersiapkan siswa bersaing di era global. Dengan manajemen yang baik, sekolah Islam bisa menghasilkan lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan dunia. Misalnya kurikulum yang dinamis bisa menggabungkan pelajaran STEM, yaitu Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika dengan nilai-nilai akidah. Jadi, teori manajemen pendidikan Islam adalah jembatan antara nilai Islam dan manajemen modern untuk menciptakan pendidikan yang luar biasa. Dengan prinsip yang kuat, aplikasi yang tepat, dan solusi untuk tantangan, kita bisa membangun generasi emas yang berakhlak dan berprestasi. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah, dan kalau ada topik lain yang mungkin berkaitan dengan pendidikan Islam yang ingin kalian bahas, kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Klik juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Manggo Media. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.